Kalau ditanya kepada saya, kapan kita tahu lebih awal adanya gangguan jantung? Saya menyatakan, kapan kita lebih tahu, tak bisa tahu lebih awal awalnya penyakit dalam tubuh, bukan hanya sakit jantung. Yang pertama, apabila Anda sudah mudah penat. Jadi ini berarti dah awal penyakit ada dalam tubuh. Betul. Belum tentu lagi ke jantung kah, tensi tinggi kah, asam urat kah, emah kah, kita lihat dulu yang harus ditelusuri lagi. Betul. Yang kedua, apabila sering letih. Sering letih. Tadi kan lemah-lemah artinya tidak berapa kuat bertenaga. Ini tiba-tiba letih. Tiba-tiba letih. Padahal mudah lelah ya. Mudah lelah ya, mudah lelah. Dan yang ketiganya itu kurang bersemangat. Karena ini semua adalah tanda perjalanan darah di dalam tubuh itu sudah agak macet. Tidak lancar. Aliran darah nggak lancar lagi. Aliran darah yang tidak lancar akan menghalang kelancaran oksigen pemakanan ke seluruh sel-sel tubuh. Yang sel-sel tubuh inilah yang memerlukan. Ketika dia menerima darah tidak cukup, maka dia akan bereaksi dengan cepat penat, cepat lemah, cepat letih dan mudah untuk diserang oleh keletihan. Itu tanda-tanda awal bahawa sudah mulai adanya penyakit di dalam tubuh. Tetapi ketika ini berlaku, Anda melakukan pengecekan darah ke labor dan segala macam, tidak ditemukan. Justru dengan lab tidak ditemukan lagi. Itu karena apa? Yang pertama, contoh saya sakit pinggang. Ketika saya datang ke labor, itu yang diambil darah saya di sini. Yang diambil itu darah dalam pembuluh darah vena saya. Diambil, dibawa ke labor, diperiksa di situ. Oh, ginjal bapak bagus segala macam. Maka tidak diketemukan. Sebenarnya yang menjadikan saya sakit pinggang itu bukan yang darah yang diambil itu. Adanya darah yang kotor yang sudah menyumbat di pinggang saya. Seharusnya ini yang diambil keluar. Tetapi itu tidak bisa. Karena dia hampir sama dengan darah biasa. Cuma dia di dalam capillaries, di dalam tisu, bahasa kitanya di dalam jaringan. Di dalam jaringan gitu. Dia tidak bisa diketahui lebih awal. Jadi untuk mengetahui lebih awal kapan seseorang itu mulai sakit jantung, banyaknya gagal. Karena tanda-tanda awal itu tidak ada. Daripada sinilah datangnya istilah yang ditimbulkan oleh saintis tadi, silent killer, penyakit jantung. Dan kalau di medis, cara pengobatan yang pertama yang diberikan kepada orang sakit jantung ialah satu obat pengencer darah. Setiap orang yang sudah disahkan ada penyakit jantung, itu di medis akan diberikan obat pengencer darah. Kenapa? Ini karena tidak lain tidak bukan menyatakan, menunjukkan bahawa darah sudah tidak encer. Baik. Karena ada penyumbatan darah. Iya, karena darah sudah tidak encer, maka darah itu sudah bertoksin. Ketika dia sudah bertoksin, dia akan mendap di mana-mana. Salah satu nanti dia akan menyumbat di pembuluh darah jantung. Maka jadilah sakit jantung. Dia yang menjadikan sumbatan di jantung itu ialah apa yang ada di dalam darah. Jadi kalau darah sering kita bersihkan dengan dibekam, itu yang akan mengganggu, yang akan menyumbat di pembuluh darah jantung dan pembuluh darah yang lain itu tidak ada. Maka kata Nabi, bekam adalah sebaik-baik pengobatan. Ada yang telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dengan siapa di mana? Pak Sarudin di Sengkuang. Di Punggur, silakan Pak. Di Sengkuang. Sengkuang. Silakan Pak. Silakan langsung Pak. Ini mau nanya nih Pak. Ya silakan Pak. Saya di pinggang atau di dekat pantat ini kan dekat paha sama kaki itu sering denyut-denyut gitu rasanya. Macam urat tegang gitu ya. Sebelah kiri kanan Pak? Sebelah kiri. Dari pinggang sebelah kiri sampai ke paha sudah, itu berdenyut-denyut deh itu Pak. Sudah berapa lama? Kali ini udah 3 tahunan Pak. Pak pernah jatuh sebelum itu? Pernah. Kena yang sebelah kiri ya? Sebelah kiri itu kalau diurut kan sering apa nih? Kalau diurut baik Pak. Oke, baik. Sembuh. Jelas Pak? Ya sudah jelas. Oke, baik Pak, nanti dijawab langsung Pak Ibrahim ya Pak.
Terima kasih. Selamat malam. Silakan, Pak. Pemirsa sekalian, setiap ada jatuh, itu apalagi jatuh yang agak kuat, itu pasti mencederakan tidak hanya di luar. Malah kadang-kadang di luar tak cedera. Jadi melihat tak cedera di luar, kita pun aman. Kan, merasa aman. Sebenarnya belum tentu. Kadang cedera di dalam lebih parah lagi. Jadi setiap berlakunya jatuh, adanya hentaman atau hentaman, maka akan berlakulah di situ pembuluh darah yang jadi kurang lancar. Ibarat pipa itu mungkin dia agak tertekanlah, terlipatlah, atau menjadikan darah di dalamnya tidak lancar. Tetapi itu pada tahap awal tidak menampakkan apa-apa gangguan lagi. Biasanya orang pergi urut, kata tukang urut, okeylah Pak, sudah panas segala macam, enggak apa-apa. Tapi hanya kalau diurut, kita hanya menolak ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah toksin tadi. Kalau di sini tersumbat, di sana tersumbat, dia enggak bisa pergi ke mana. Maka nanti satu waktu dia akan sakit lagi. Jadi kalau digabungkan dengan bekam, itu kita angkat terus keluar. Tetapi setiap yang namanya jatuh, kalau datang ke kita, kita berikan obat jatuh dulu. Jadi kalau ada 3 tahun, kita berikan obat jatuh lama untuk bapa ini, sehingga nanti katakanlah pembuluh darah yang agak terlipat dan tersumbat itu dibetulkan kembali. Kemudian baru kita buang dengan dibekam. Setiap yang berdenyut-denyut itu ada darah yang tidak lancar di situ. Jadi jangan hanya kita redam rasa yang berdenyut-denyut itu dengan mengkonsumsi obat penahan sakit. Karena itu adalah bahasa tubuh kita. Itu ibarat sirine. Dia memberitahu minta tolong kepada kita. Tolong. Seolah-olah begitu. Jadi kalau kita sumbat mulutnya dengan penahan sakit, itu untuk jangka waktu panjang akan jadi lagi masalah yang lebih berat di sana. Jadi harus diselesaikan dengan cara yang betul. Bagaimana cara membetulkan? Jadi kita lihat, saya akan konsultasi lagi Bapak ni. Kita lihat ada tak urat biru timbul situ, kita rasa ada enggak di dalamnya, ada yang tersumbat gitu. Kita berikan obat jatuh lama, kalau perlu dibekam kita bekamkan. Kalau perlu diterapi kita terapikan. Yang penting penyakit dia sembuh gitu. Jadi melihat kepada bentuk asalnya. Jadi yang begini Bapak bisa terus ke klinik, insya-Allah masalah akan selesai Pak. Baik, kita masih tunggu telepon ya. Dan untuk alamat lengkap, Anda bisa lihat nanti di layar kaca, alamat tempat praktek Pak Ibrahim, serta nomor teleponnya juga ada. Pak Ibrahim, saya mau tanyakan juga tentang, biasanya kalau sakit jantung itu kan identik kalau misalnya sudah dideteksi jantung itu berakhir pasti dioperasi. Bisa nggak penyakit jantung ini tidak dioperasi? Tapi bukan telepon dulu ya Pak ya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bapak dengan siapa di mana? halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak. Saya Andi di Baloi. Di Baloi? Iya. Silakan Pak. Mau tanya Bu, masalah penyakit psoriasis bisa nggak diobati dengan penyakit? Obat bekam itu. Penyakit apa Pak? Psoriasis. Maaf Pak. Psoriasis. Oh, psoriasis. Oke. Psoriasis, oke. Dengan apa tuh satu emak gitu. Oke, baik. Nanti jelaskan ya Pak ya sama Pak Ibrahim ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama Pak, hadis menyatakan bahwa bekam adalah, kata Nabi, pengobatan yang terbaik. Baik untuk penyakit yang di dalam, baik penyakit yang di luar. Baik untuk penyakit biasa dan juga terbaik untuk penyakit yang luar biasa. Jadi psoriasis termasuk penyakit yang di luar. Ada kaitan dengan kulit. Itu sangat mudah untuk disembuhkan dengan bekam. Bukan hanya psoriasis saja, penyakit alergi apa semua itu. Itu karena darah tidak bersih. Jadinya itu karena darah sudah kotor. Jadi karena kekotoran dalam darah tersebut, tubuh kita ini dia ada caranya tersendiri Ibu ya. Seharusnya setiap toksin namanya dalam tubuh dia akan dikeluarkan melalui pembuangan yang ada dalam tubuh kita. Berak, kencing, keringat. Ketika saluran ini sudah tersumbat, tubuh kita pun tidak mau nerima. Itu pendatang haram gitu.
Dia enggak mau nerima, dia rejectnya keluar. Jadi di rejectnya lah melalui kulit, di rejectnya lah melalui dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kudis, dalam bentuk setengah orang tu jadi varises. Varises, obat yang terbaik adalah dengan dibekam. Jadi kalau ada yang ibu-ibu yang varises sudah melahirkan, tu kulit tu jadi biru-biru di kaki itu semua itu bisa disembuhkan. Jadi termasuk juga mah, Pak ya. Mah itu toksin sudah banyak di perut. Harus dikeluarkan toksin tersebut, termasuk anginnya lagi. Kalau mah tu toksin banyak, angin pun banyak. Efeknya bukan hanya di perut. Dia bisa efeknya ke pinggang, bisa ke kaki, bisa ke kepala. Ada orang sakit mah, kepala sakit. Datang berobat kepada saya, Pak, selama ini Pak, katanya, saya sakit kepala, saya sakit mah. Saya berobat sakit kepala enggak pernah sembuh, Pak, katanya. Saya bilang, mana yang dulu Bapak sakit kepala dengan sakit mah? Dia kata mah dulu. Saya beritahu dia, sebab itulah tidak sembuh. Karena penyebab Bapak ini sakitnya mah, seharusnya mah yang diobati, nanti dengan sendirinya kepala akan sembuh. Jadi karena kepalanya hanya diobat, dia tak sembuh-sembuh karena sakit kepala bersumber daripada perut. Jadi untuk mengobati penyakit harus daripada asalnya, awalnya gitu. Gitu. Oke, cukup jelas ya Pak. Dan kembali ke pertanyaan saya tentang apa bisa jantung itu tidak dioperasi. Karena kalau sakit jantung itu pasti berakhir dengan operasi, Pak. Sekarang nih itu sebenarnya luas penerangannya itu. Saya coba sedetail mungkin, sesingkat mungkin ya. Terjadinya sakit jantung ialah menyempitnya pembuluh darah arteri di jantung itu. Sebahagiannya yang biasanya disebut jantung koroner itu. Pembuluh darah arteri itu biasanya kayak gini. Sekarang ini sebelah itu sudah tersumbat. Sudah mengecil. Kenapa dia mengecil? Ada toksin di situ, sampah yang sudah mendap di tepi pembuluh darah tersebut, di dinding pembuluh darah bagian dalam. Kalau ibarat kali itu, sungai itu ada tanah runtuh dari atas, sehingga sungai yang jadi seawalnya 3 depa gitu, tinggal 1 depa saja. Jadi air tertakung, nggak bisa lepas sebanyak yang biasa. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kepada sungai itu dipenuhi oleh tanah-tanah itu, apa yang harus kita lakukan? Ialah kita harus angkat tanah tersebut keluar. Betul, biar airnya lancar ya. Dengan sendirinya nanti air itu akan lancar. Betul. Okey. Kalau bypass tu, Ibu Fani tahu nggak? Bypass tu apa? Itu dibuat, ini yang sudah tersumbat ini, dibuat saluran baru gitu. Shortcut tu. Kayak jembatan layang itu. Dibuat itu yang di bypass itu. Karena ini tersumbat, oh kita kena buat jalan baru. Oh, itu katanya kalau di jantung ada bypass itu. Dibuat jalan baru kayak gitu. Kalau ini bisa kita keluarkan, kita bersihkan, kenapa harus dibuat jalan baru? Dan kenapa tidak? Jawabannya bahwa penyakit jantung tidak semestinya dioperasi. Malah saya datang kepada saya kata insya-Allah penyakit ini bisa disembuhkan tanpa dioperasi gitu. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Satu, kita bersihkan darah. Tadi kan obat di rumah sakit kan diberikan obat untuk pengencer darah. Itu tanda darah sudah tidak encer. Sekarang kita bersihkan darah. Apabila darah sudah bersih saja, yang tersumbat masih sebesar itu keadaan jauh sudah lebih baik. Sakit, nyeri sudah hilang. Kenapa? Coba perhatikan apabila air bersih, lalu di tempat yang agak sempit pun dia tembus lebih banyak. Dia akan lancar juga ke sananya itu. Dibanding kalau air itu sudah kotor, sudah keruh. Ini yang kita lakukan. Kita membersihkan darah kita. Jadi nanti ketika sembuh penyakit jantung, bukan hanya penyakit jantung yang sembuh. Kemungkinan penyakit akan yang jadi tensi tinggi, kemudian jadi stroke, itu semua akan hilang. Betul. Makanya kembalilah kepada sunnah Nabi dalam berobat. Niscaya kesembuhan itu akan didapati sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang sakit. Oh, subhanallah ya. Kemudian kan kalau kita dibekam itu kan di luar kulit tuh Pak. Nah, jantung itu kan di dalam. Sebenarnya apa? Bagaimana cara kerja bekam itu sendiri kok bisa begitu Pak? Oke. Membekam, kita membersihkan darah. Yang menjadikan sumbatan yang di dalam tadi itu karena darah sudah tidak bersih. Kenapa darah tidak bersih? Mungkin salah satunya kan ada pertanyaan tadi, Pak, sekarang dulu kita dengar orang tua-tua aja kena sakit jantung. Sekarang malah orang muda-muda. Ini karena keadaan sekeliling kita, persekitaran kita, pemakanan kita, minuman kita. Saya tadi melihat acara itu air, maaf ya, air yang
isi ulang ini, itu di Jakarta katanya, saya lihat acara itu, hanya 30% saja yang bersih. Oh ya? Daripada yang ada itu, 30% saja yang bersih. Yang ada izin itu. Ada yang malah ada izin, seperti izin itu 10 tahun nggak dibarui lagi. Jadi artinya itu tidak menjamin kebersihan. Artinya toksin akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi karena terlalu banyaknya makanan-makanan, minuman-minuman persekitaran yang mengganggu kesehatan, maka kata pakar bekam Korea, di zaman yang serba canggih sekarang ini, tidak ada yang lebih baik untuk membersihkan darah, untuk menyembuhkan penyakit selain daripada bekam. Itu orang Korea yang tidak tahu dengan Islam. Nah, itu hasil kajiannya yang dilakukan. Jadi artinya bahawa penyakit jantung di dalam, tetapi kita bekam di luar, ya dia sembuh. Kenapa? Karena kita membersihkan darahnya. Untuk yang plak di dalam itu, saya akan berikan obat homeopati. Kita akan berikan terapi, nanti dia perlahan-lahan dia akan hancur. Jadi kalau dah tersingkir, darah sudah berjalan dengan lancar, untuk apa dioperasi lagi? Enggak perlu dioperasi lagi. Baik. Pemirsa sekalian, betapapun beratnya penyakit anda, yang rasa putus asa untuk mendapatkan kesembuhan itu jangan sampai ada di dalam tubuh. Kalau ada yang menyatakan penyakit itu tidak bisa disembuhkan, itu artinya menurut cara orang yang mengobat tersebut dan dengan obat itu. Kalau menurut Islam, bahawa setiap penyakit itu ada obatnya. Ini di dalam hadis disebutkan, kullu da'in dawa wa kullu da'in dawa alima man alimahu wa jahila man jahilahu. Artinya setiap penyakit ada obatnya. Tidak semestinya kita putus asa daripada berobat apapun penyakit kita. Karena banyak yang datang kepada saya, Bu Fani, itu memang mereka itu sudah putus asa dalam berobat. Jadi hilangkan putus asa, ruang-ruang untuk mendapat kesembuhan itu masih terbuka lebar, dan salah satu sifat Allah itu Maha Penyembuh. Jadi alhamdulillah, dengan adanya bekam yang kita buat secara betul, yang kita pelajari secara betul, kita terapkan secara betul, insya-Allah penyakit-penyakit, baik penyakit fisik ataupun penyakit non fisik, baik penyakit luar ataupun penyakit dalam, insya-Allah akan boleh disembuhkan dengan bekam. Apapun penyakit anda, baik sakit jantung ataupun penyakit kronis lainnya, bahkan yang sudah divonis tidak bisa disembuhkan, itu tetap jangan ada perasaan putus asa. Yakinlah, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terpengaruh, jangan kita hilang harapan karena hanya perkataan sebahagian orang yang menyatakan penyakit tidak bisa disembuhkan. Itu termasuk jantung tadi. Karena jantung, kalau kita lihat kepada masalah yang ada pada jantung ini, itu sangat-sangat mengganggu keseluruhan tubuh. Karena fungsinya itu memompa. Apabila pompa yang sudah rusak, ini kan jadi masalah besar. Jadi terakumulasinya toksin-toksin, sampah saraf, kotoran-kotoran di dalam tubuh kita, kalau banyak di jantung, maka jadi sakit jantung. Kalau banyak di pinggang, jadi sakit pinggang. Kalau banyak di paru-paru, sesak nafas. Kalau banyak di perut, jadi mah dan segala macamnya. Kalau banyak di usus kecil dan usus besar, itu berat, jadi susah, jadi sembelit. Maka penyebab penyakit, toksin. Cara pengobatan yang terbaik, buangkan toksin. Simple. Ini boleh mudah dipahami oleh siapa saja.